Ya, ini memprihatinkan sekali Reza ya. Sementara itu data Komnas Perempuan menyebut aduan kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2021 meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2020. Iya, jika Anda menjadi salah satu korban ataupun pendamping korban kekerasan seksual, kira-kira bisa menghubungi kemana dan prosesnya rumit atau tidak, kita lihat informasinya berikut ini. Selain media sosial yang biasa dan kerap digunakan sebagai sarana bicara bagi para korban kekerasan seksual, ada sejumlah lembaga ataupun layanan aduan sebenarnya. Tetapi dari sejumlah ataupun banyaknya layanan aduan ini, seberapa mudah dan seberapa efektif ya bagi para korban kekerasan seksual? Untuk mengetahui hal itu, saya menjajal salah satu hotline pengaduan, yakni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SAPA 129. Saya sempat menelpon 3 kali sampai akhirnya bisa terhubung dengan operator. Setelah terhubung, operator meminta saya menyebutkan identitas diri dan detail kronologi pelecehan seksual yang saya alami. Untuk dihubunginya kapan? Sepertinya bukan hari atau besok ya Mbak ya. Jadi dikarenakan kasus yang saat ini ada memang cukup banyak dan saat ini kami sedang mempelajarinya dan menanganinya satu persatu seperti itu Mas. Dan jika saya harus menelpon SAPA 129 beberapa kali, nomor aduan Komnas Perempuan lebih cepat dijawab. Kronologi dijabarkan melalui formulir daring. Bisa diisi link dulu, link pengaduan Komnas. Nanti ada pertanyaan, nanti Mbak jawab dulu. Dari kedua nomor aduan ini prosesnya tak jauh berbeda. Komisioner Komnas Perempuan Teresia Iswarini memaparkan setelah aduan masuk, korban akan diminta menunggu 2-3 hari untuk tahapan verifikasi kejadian dengan konselor. Proses verifikasi dengan mengontak korban itu adalah dengan menyempurnakan kronologi dan mungkin juga mencari tahu hal-hal yang menjadi penting dalam cara pandang kami ya, siapa yang melakukan, kemudian terjadi di mana, lalu juga apa yang dilakukan oleh korban setelah dia melakukan pengaduan atau saat melakukan pengaduan, supaya kami bisa track kembali lembaga-lembaga yang sudah diadukan gitu ya. Jadi tidak overlapping nantinya karena proses selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan korban dengan pemberian rujukan ke lembaga atau dinas daerah terkait. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati merinci SAPA 129 memiliki tim paralegal, advokat, serta psikolog klinik yang dapat membantu korban. Namun, memang jumlahnya masih belum sebanding dengan jumlah aduan yang masuk, yakni mencapai 100 aduan per bulannya. Jumlah operator kami itu baru 3 ya, dari sepanjang tahun dengan penanganan kasus yang semakin banyak, kemudian juga kecepatan tadi disampaikan supaya masyarakat juga ingin ya, pelapor itu kan ingin sekali telepon misalnya mendapatkan respon, tetapi bukan berarti kami tidak merespon dengan cepat. Begitu ada mekanisme pelaporan yang tertunda itu kami punya record mengusulkan ya penambahan operator, tenaga layanan itu menjadi sangat penting karena inilah teman-teman saya ini menjadi garda terdepan supaya nanti juga memastikan layanan itu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan aduan sampai dengan penanganan kasus kekerasan seksual memang cukup memakan waktu. Namun, Komnas Perempuan dan Kementerian PPPA meminta para korban untuk tetap bicara agar proses penyempurnaan layanan bisa didorong secara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.